Bajakah, kembali lagi di Bajakah Ngopi, podcast pemasyarakatan by pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Nah, sebelumnya kita sambut dulu nih Kak. Kita mau bilang selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun yang baru ini kita yang bekerja pekerjaannya lancar dan yang masih bersekolah pendidikannya lancar dan sehat selalu. Amin. Nah, kembali lagi nih bersama saya, Mayfriza Syafira Nasution dengan rekan saya. Asia Saidiarni Saragi. Iya, nah hari ini kita sudah sampai di episode 5. Jadi tema kita hari ini yaitu adalah Lapas 101. Halo Lapas. Nah, sebelumnya nih, mungkin ada yang belum tahu nih 101 itu apa Kak? Bisa diceritain dulu 101 itu apa sih? Betul, 101 atau 101 adalah sebutan untuk perkenalan atau pengantar suatu hal. Ya. Jadi Mei, kita di sini kan Lapas 101. Jadi Betul. kita sedang berkenalan dengan Lapas. Seperti itu. Iya benar. Nah, kita langsung kenal ini narasumber. Kita Betul. sudah kedatangan 2 narasumber hebat. Yang pertama, mungkin udah pada tahu nih di episode pertama, yaitu ada Bapak Ferry Hermawan selaku dari Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang utama hari ini, yaitu adalah Bapak Agung Suprianto, yaitu selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit. Iya. Ya. Nah, kita langsung nih ke profilnya Kak. Iya, Silakan. sebelum kita bertanya-tanya lebih lanjut nih sama Pak Agung nantinya, kita kenalan dulu. Ini saya akan membacakan profil singkat dari Pak Agung Suprianto. Pak Agung Suprianto AMDIP, SHM HUM, lahir di Madiun 24 September 1975. Saat ini berjabatan sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sampit, di mana riwayat pendidikan beliau diawali dengan pendidikan di AKIP, yaitu D3 Ilmu Pemasyarakatan tahun 1997, dilanjutkan dengan S1 Ilmu Hukum di tahun 2001, dan Magister Hukum di tahun 2009 dari Universitas Merdeka Malang. Adapun riwayat jabatan yaitu dari Kepala Pengamanan di tahun 2009 di Rutan Magetan, Kepala Seksi Bimbingan Napi atau Anak Didik di tahun 2013 di LP Narkotika kelas 2A Pamekasan, sebagai Kepala Rutan kelas 2B Barabai di tahun 2018, dan Kepala Lapas kelas 2B Sampit dari tahun 2020 sampai sekarang ini. Iya. Izin mengkonfirmasi Pak, benar Pak, berarti lebih kurang udah 3 tahun ya Pak bekerja di Lapas Sampit Pak. Begitulah. Gimana Pak suka dukanya kerja di Lapas Sampit Pak selama ini? Semua isinya suka. Wah. Tidak ada duka, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak, kita langsung nih ya Pak. Ya. Definisi lapas itu apa sih Pak? Oke, ini Mbak Mei sama Mbak Asy. Iya. Asy ya. Oke. Kita mengacu dulu pada Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, yang di situ juga tersebutkan mengenai definisi lapas, ya kan? Definisi lapas ini kan sebenarnya sebuah singkatan. Lapas ini adalah lembaga pemasyarakatan. Nah, lapas sendiri adalah sebuah lembaga atau mungkin tempat yang menjalankan fungsi pembinaan kepada narapidana. Itulah yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 yang kita ijawantahkan di lapangan. Demikian Mbak Mei. Oke, nah selanjutnya nih, fungsi maupun tugas perannya dari lapas ini apa sih Pak? Oke, untuk lebih mengenal memang betul dinyatakan bahwa atau ditanyakan tadi sebenarnya apa sih fungsi dari lapas kan, seperti itu ya. Jadi kita mengacu lagi pada undang-undang yang kita pedomani bahwa fungsi lapas ini adalah yang pertama melakukan pelayanan, yang kedua melakukan perawatan, yang ketiga melakukan pembinaan, yang keempat melakukan pengamanan, dan selanjutnya adalah melakukan pengamatan. Demikian untuk fungsinya. Sedang mungkin untuk tugasnya jelas tertera pada undang-undang bahwa lapas ini bertugas melakukan pembinaan, ya, melakukan pembinaan yang mana di situ dikolaborasikan atau disampaikan pula mengenai peran dari lapas. Peran dari lapas ini adalah melakukan pembinaan pada segenap warga binaan pemasyarakatan untuk menjadi manusia yang seutuhnya, ya, menjadi manusia seutuhnya, memperbaiki diri, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Dan juga lapas berperan untuk menciptakan manusia atau insan yang berkualitas dan mandiri, sehingga dapat diterima di lingkungan masyarakat, berguna bagi dirinya, berguna bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan agama.
Mungkin itu sekelumit yang kami lakukan atau apa yang menjadi peran fungsi dan tugas dari lapas. Iya. Berarti lebih kurang ini ya Pak Ferry, izin itu reintegrasi sosial ya Pak, yang sudah kita jelaskan di awal-awal waktu kita episode pertama. Saling mendukung. Iya. Ya, memang dari awalnya dari situ. Mm-mm. Oke, silakan Kak Asya. Nah, berikutnya Pak, tadi kan banyak peran, tugas, dan fungsi kepada klien-klien. Kalau kita sebutnya klien. Iya. Nah, kalau di lapas disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan. Betul. Nah, siapa saja sih Pak yang disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan itu? Oke. Warga binaan pemasyarakatan ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah narapidana. Ya. Yang kedua adalah anak binaan. Yang ketiga adalah klien pemasyarakatan. Jadi kita juga mengacu lagi kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang dinyatakan di situ adalah siapa sih sebenarnya warga binaan pemasyarakatan. Namun perlu saya sampaikan di sini untuk rekan-rekan apa nih bajakah, Sobat Bajakah. sobat bajakah semua. Memang untuk lembaga pemasyarakatan atau lapas saat ini tidak hanya dihuni oleh para narapidana saja. Namun demikian kami juga menerima tahanan. Nah, yang mana disebutkan bahwa tahanan ini adalah seseorang yang masih menjalani proses peradilan. Ya. Jadi kami bertugas juga melakukan perawatan dalam rangka kelancaran proses peradilan pidana. Karena kami selaku criminal justice system, jadi tergabung dengan instansi penegak hukum yang lain, kami juga berperan di situ untuk melakukan perawatan demi kelancaran proses peradilan pidana. Demikian. Berarti banyak ya. Iya, banyak. Banyak sekali. Dan ini mungkin informasi penting yang mungkin jarang teman-teman Sobat Bajakah dengar di luar sana. Benar. Nah, berikutnya Pak, kalau lapas sendiri ada kategorinya kah Pak? Kategori-kategori lapas seperti apa Pak? Untuk lapas memang betul Mbak AC ya, ada kategorinya. Hal ini kita mengacu pada resolusi pemasyarakatan tahun 2020. Tahun 2020 bahwa lapas ini memiliki 4 kategori. 4 kategori. Ya, kategori yang pertama adalah kategori lapas super maksimum security. Oke. Ya, kategori yang kedua adalah lapas maksimum security. Kategori yang ketiga adalah lapas medium security. Dan yang terakhir adalah lapas minimum security. Dan mungkin sobat-sobat bajakah kami sampaikan juga bahwa kebetulan untuk lapas Sampit khususnya ini masuk dalam kategori medium security. Oh, medium security. Itu, okay. Berarti lebih ke arah pengamanannya seperti itu ya Pak? Untuk medium security lebih mengarah kepada pembinaan, Oh, Mbak. pembinaan. Ya, mengarah ke pembinaan. Kalau yang super maksimum security itu lebih mengarah pada proses pengamanan. Begitu. Namun demikian kami juga tidak mengesampingkan karena memang salah satu peran seperti yang saya sampaikan tadi, fungsi lapas adalah pengamanan. Siap. Ya, jadi di balik program pembinaan, pengamanan menjadi prioritas kami juga. Gitu. Oke. Wah, boleh langsung ceritain nih Pak, sejarah singkat terbentuknya lapas Sampit gimana Pak? Waduh, ini cukup. Mungkin singkat saja ya. Iya, Mungkin singkat singkat saja. saja ya. Untuk lapas Sampit ini berdiri pada tahun 1973. Namun saat itu, sobat-sobat bajakah semua, bahwa untuk nomenklatur namanya itu bukan lembaga pemasyarakatan, namun masih rumah tahanan negara kelas 2B. Rumah tahanan Negara kelas 2B. Nah, berjalannya waktu berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 05.PR.07.03 tahun 2003 ada perubahan nomenklatur untuk lapas Sampit. Perubahan nomenklatur dari rutan kelas 2B Sampit menjadi lapas kelas 2B Sampit. Naik kelas lah. Naik kelas. Nah, jadi perubahan nomenklatur itu terjadi di tahun 2003. Oh, Demikian, Pak. Berarti sudah 20 tahun. sudah tahun ke-20 Iya, ini. tahun ke-20 berdiri lapas Ya, karena 2003 ya. Iya, Iya, Pak. Dua dasawarsa. Dua dasawarsa. Gitu, oke. Oke. Nah, Pak, sekarang jumlah warga binaan pemasyarakatan di lapas Sampit ada berapa orang, Pak? Kira-kira? Oke. Jadi untuk yang ada di dalam,
Jadi Lapas Sampit saat ini dihuni oleh atau sebanyak 811 811 hari ini. hari ini. Meskipun Lapas Sampit sebetulnya hanya memiliki kapasitas 220. Wow. Empat Ya. kali lipat ya Pak? 4 kali Iya. lipat. Jadi kami mengalami over kapasitas sebanyak 363% lah. Wah. Demikian. Nah, dari 811 ini ada 2 klasifikasi. Yang pertama adalah tahanan. Tahanan ini sejumlah 88 untuk hari ini. Sisanya sebanyak 723 dengan status narapidana. Narapidana. Demikian. Oke. Itu sudah termasuk yang anak, Pak? Alhamdulillah untuk anak tidak ada di tempat Tidak kami. ada. tidak Iya, ada. karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk anak-anak begitu Vonis. putus, ya langsung dipindah ke lapas pembinaan khusus anak. Oke. Jadi memang kami sudah bersinergi dengan pihak aparat penegak hukum yang lain demi program pembinaan yang lebih baik. Maka untuk anak-anak ditempatkan pada LPKA di Palangkaraya. Demikian. Oke. Nah, kasus terbanyak nih Pak di Lapas Sampit apa Pak? Wah, ini kasus terbanyak masih didominasi oleh narkoba, Mbak. Narkoba ya? Ya, jadi ada 579 penghuni kami di dalam itu dengan kasus narkoba. Ya, jadi ada kalau kami persentasekan mungkin sekitar 71% lah kasus narkoba. Demikian. Oke. Marak sekali ya Pak Iya. ya, narkoba ya, banyak sekali. Nah, itulah. Jadi kami di lapas ini secara KUHAP dinyatakan bahwa kami harus menerima. Kan demikian. Jadi intinya kami selaku aparat penegak hukum juga dengan fungsi dan tugas seperti itu, ya bagi mereka yang mungkin melakukan tindak pidana dan lain sebagainya harus ditempatkan di tempat kami, ya harus kami terima. Wah, Demikian. luar biasa. Oke. Betul sekali. Nah, kalau di lapas sendiri Pak, pastinya ada struktur organisasi seperti itu. Betul. Bagaimanakah Pak struktur organisasi di lapas kelas 2B Sampit? Ini pertanyaannya semakin mendalam ya. Iya, tadi dari sisi luar, Iya, akhirnya semakin ke dalam. Nah, ini mungkin saya cukup salut pada MC berdua ini ya. Jadi menggiring saya semakin ke dalam. Kan? Ya. Memang begitu. Oke, terima kasih Mbak Ase ya. Siap. Jadi seperti organisasi yang lain, memang semua organisasi pasti memiliki struktur organisasi. Ya, untuk di Lapas Sampit sendiri, struktur organisasinya adalah yang pertama adalah saya selaku Kalapas, ya kan. Saya membawahi 4 kasih, ya, yang selevel kasih. Yang pertama adalah Kasubag TU atau Kasubag Tata Usaha. Kasubag Tata Usaha ini membawahi KOR umum dan Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan. Nah, selain Kasubag TU, saya membawahi lagi Kepala Kesatuan Pengamanan. Ya, Kepala Kesatuan Pengamanan ini kebetulan langsung, jadi dia tidak memiliki struktur di bawahnya, namun dia langsung membawahi para kepala regu pengamanan. Ya. Selain Kepala Kesatuan Pengamanan, saya juga di bawah saya masih ada Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib. Nah, kasih administrasi Kamtib ini, kalau disingkat, ini membawahi lagi Kasubsi Keamanan. Yang kedua adalah Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib. Nah, satu lagi selevel kasih adalah Kasih Pembinaan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja. Nah, kasih ini membawahi 3 kasubsi. Yang pertama adalah Kasubsi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan. Yang kedua adalah Kasubsi Perawatan. Dan yang ketiga adalah Kasubsi Kegiatan Kerja. Kegiatan kerja. Nah, demikian. Jadi secara struktur organisasi di Lapas Sampit adalah 1 eselon 3B, yaitu Kalapas, ada 4 eselon 4B selevel kasih,
dan ada 7 kasubsi atau kaur itu selevel eselon 5. Demikian Mbak Asih. Oke. Dan seluruhnya menjadi satu kesatuan. Iya, Betul. Lapas kelas 2 sampai Betul. ya. Jadi untuk menyatukan itu pun kami juga memiliki jargon. Wah, seperti apa, itu Pak? Pak Ya, jargon? jadi atau jargon atau apa ya bahasanya, mungkin slogan atau apa. Slogan. Jadi kami memiliki jargon yaitu bersama kita bisa. Bersama Wah, kita bisa. Jadi meskipun memiliki 4 kasih, memiliki 7 kasubsi, semua harus kita kerjakan bersama supaya kita bisa. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Bersama kita Itu bisa. bersama kita bisa bukannya penyanyi. Via Valen kan nyanyi itu bersama kita bisa. Oh, Mungkin salah satunya terobsesi dari Iya. itu. Betul Demikian, sekali. oke. nah tadi kan banyak diceritakan nih, ada yang kasubsi ini, dan tadi kita dengar ada salah satu kata kegiatan nih. Iya. ya. Ya. Kegiatan Nah, kalau kerja. kegiatan-kegiatan sendiri yang diberikan kepada para narapidana atau warga binaan pemasyarakatan di Lapas Sampit seperti apa Pak kira-kira kegiatannya? Oke. Ini kegiatan ini mungkin menurut saya bisa dipilah jadi 2 ya, karena memang kami memiliki tahanan dan lain sebagainya, atau dalam rangka pemenuhan hak dasar ya para warga binaan pemasyarakatan ini. Jadi kegiatannya meliputi 2. Yang pertama adalah perawatan. Nah, perawatan ini keterkaitan dengan hak dasar mereka, yaitu seperti makan, minum, tempat tinggal, katakanlah dalam artian tempat hunian misalnya, termasuk juga pelayanan kesehatan ya, atau perawatan kesehatan. Nah, kegiatan yang kedua mengacu pada kegiatan pembinaan. Nah, pembinaan ini juga dibagi 2, Mbak. Nah, pembinaan ini ada pembinaan kepribadian. Nah, pembinaan kepribadian ini pun juga masih dipecah lagi. Ya, pembinaan kepribadian ini meliputi pembinaan kesadaran beragama. Misalnya, salah satunya dalam hal pembinaan kesadaran beragama, kami telah berusaha baik secara internal maupun bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan pembinaan keterkaitan dengan peningkatan keimanan ketakwaan mereka sesuai dengan agamanya masing-masing. Karena memang kebetulan di Lapas Sampit dihuni oleh semua, ada 6 agama di dalamnya. Wah. Jadi kami harus memfasilitasi semuanya. Itu. Yang kedua, keterkaitan dengan pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, untuk pembinaan kepribadian ini kami lakukan, salah satunya adalah setiap hari Senin kami melakukan apel kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua juga ada pembinaan kepramukaan bekerja sama dengan Kuarcap di Kotim. Pembinaan yang ketiga adalah pembinaan jasmani. Nah, jasmani ini kami terapkan dengan kegiatan olahraga, senam pagi bersama, dan lain sebagainya. Ada lagi pembinaan untuk kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum ini kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dalam rangka untuk penyuluhan hukum. Yang terakhir adalah pembinaan intelektual. Nah, pembinaan intelektual ini salah satunya adalah kami melakukan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam rangka pemenuhan buku-buku bacaan pada warga binaan. Nah, selain pembinaan kepribadian tadi, item besarnya masih ada lagi pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan kemandirian ini ada 2 yang kami lakukan. Yang pertama adalah pengembangan bakat dan minat. Jadi di saat datang kami lakukan semacam assessment lah ya. Akankah mereka itu memiliki bakat dan minat yang jelas di sini positif, bukan bakat dan minat yang negatif. Nah, itu kami kembangkan di situ. Yang kedua adalah sifatnya pelatihan. Ya, untuk pelatihan ini alhamdulillah di tahun 2022 yang sudah kita jalani, kami telah melakukan pelatihan sebanyak 13 kali. Nah, untuk 260 warga binaan. Dan alhamdulillah semua bersertifikat. Luar biasa. Karena kami menjalin dengan beberapa instansi, ya, Dinas Pertanian, Perikanan, BLK dan lain sebagainya, yang mana setelah dinilai, kalau memang dinyatakan lulus, muncul sertifikat. Nah, disitulah tadi yang saya katakan bahwa memiliki peran atau fungsi untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan mandiri. Jadi harapan saya di saat nanti yang bersangkutan telah habis menjalani masa pidana, bisa menjadi insan yang mandiri. Baik menciptakan kerjaan sendiri atau mungkin bekerja di tempat lain. Namun demikian
sudah kami bekali juga dengan sertifikat, Hmm. sehingga eh, dinyatakan bahwa dia mengikuti pelatihan sifatnya kredibel Ya, karena telah bersertifikat. Betul. Tidak hanya bersifat pelatihan yang ya standar gitulah. Ya, betul. Itu untuk pembuktian kelulusannya adalah Sertifikat. sertifikat. Ya, betul sekali. Itu, Mbak. Oke. Nah, banyak sekali ternyata kegiatan di lapas Mm-mm. kelas 2B Sampit ya, Mbak ya. Luar biasa, dan semuanya dalam mendukung untuk menjadikan manusia seutuhnya tadi ya, Pak. Betul, Iya. betul. Menjadi manusia yang mandiri dan berkualitas. Yes, Ya. betul. Nah, izin kita ke Bapak Ferry ya, Pak. Oke. Pak Ferry nih, kita kan di sini sudah pastinya sudah bersinergi dengan lapas, kemudian juga dengan aparat lain. Kebetulan hari ini ada Pak Agung. Ya. Boleh Pak diceritain apa saja sih Pak sinergi yang udah dilaksanakan Bapas dengan lapas Pak sejauh ini? Untuk sinergi dari pihak lapas dengan Bapas sih sebenarnya banyak ya. Mm-mm. Salah satunya kalau kita misalkan penerimaan klien Mm-mm. ataupun misalkan permintaan dari lapas itu terkait litmas. Iya. Nah, itu kan tetap harus ada sinergi ya. Betul. Oh, Itu sudah kita masuk ke aplikasi Bajaka ya kalau ada permintaan dari Oke. sana. Kemudian juga kalaupun misalkan ada asrum, asimilasi rumah itu pasti mereka akan kasih tahu ke kita bahwa kan ada asimilasi rumah sekian orang. Nah, nanti kita akan jemput ke sana. Oke. Nah, jadi gitu. Jadi alhamdulillah sejauh ini bagus lah kita terjalin dengan baik dengan pihak lapas. Iya. Semoga sinergitas ini tetap terjaga ya Pak, pastinya ke depan antar lapas dan juga Bapas ya Pak. Harus. Harus. Iya. Karena saling membutuhkan Iya betul. gitu. Gimana nih Pak, dari Pak Ferry mungkin ada yang mau disampaikan ke Sobat Bajaka yang ada di rumah Pak? Sobat Bajakah nih, setidaknya kan banyak yang tidak tahu apa sih sebenarnya fungsi lapas itu apa saja. Karena memang perbedaan antara rutan, lapas, dan Bapas itu masih banyak yang ada yang salah, termasuk karena rutan itu kan untuk perawatan kalau misalnya Pak Lapas ya. Betul. Kemudian untuk lapas itu memang sejatinya khusus untuk pembinaan di dalam, karena sudah mereka menerima narapidana atau tahanan yang sudah vonis ya sudah sah untuk dibina di lapas. Dan Bapas itu kan karena kita larinya juga untuk pembimbingan karena mereka sudah integrasi sosial gitu kan. Nah, itu untuk pembimbingan ke depannya selanjutnya ya tetap harus di sana. Nah, di rutan dan lapas Sampit ini fungsinya dua, sebagai rutan dan sebagai Lapas. lapas. Makanya di situ ada namanya perawatan dan pembinaan. Karena memang di Kotim sini cuman ada satu lapas. Oke. Seharusnya ada dua gitu kan, rutan dengan lapas. Jadi lapas itu khusus untuk membidangi Pembinaan pembinaannya. tadi ya Pak. Gitu. Oke, betul. Nah, kemudian dari Bapak nih, ada yang mungkin mau disampaikan Pak ke Sobat Bajaka Pak? Ya, mungkin yang akan saya sampaikan ya pertama mungkin keterkaitan dengan sinergitas tadi, Mbak ya. Iya Pak. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kabapas tadi. Dan dalam kesempatan kali ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kabapas beserta jajaran yang selama ini sangat mendukung kami di lapas keterkaitan dengan program reintegrasi sosial. Ya, untuk pelaksanaannya semua dapat berjalan lancar dalam artian di mana kami mengajukan surat permohonan litmas dan lain sebagainya langsung quick respon katakanlah seperti itu untuk segera ditanggapi berikut dengan pelaksanaan penelitian kemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, wabil khusus mungkin untuk sobat-sobat Bajaka dalam artian memang seperti yang dikatakan Pak Kabapas tadi bahwa kami memiliki peran keterkaitan dengan siapa-siapa yang melakukan tindak pidana. Iya. Jadi dalam kesempatan kali ini harapan kami semua bahwa kepada seluruh sahabat-sahabat Bajaka tidak melakukan tindak pidana lah katakanlah seperti itu. Karena yang jelas pada intinya negara sudah membentuk peraturan, membuat perundang-undangan dan lain sebagainya. Harapan kami bahwa kita semua bisa melaksanakan itu. Betul. Ya, supaya dalam artian bahwa lapas ini tidak mengalami overkapasitas dan lain sebagainya. Jadi harapan kami demikian.
ya untuk sobat-sobat Bajakah sekalian. Demikian, Mbak. Siap. Wah, luar biasa sekali ya. Pertama, kita tadi kenal bagaimana itu lapas, lalu sinergitas lapas dengan lapas. Iya, betul. Nah, itu tadi pesan-pesannya ya Sobat Bajakah. Kalau yang saya tangkap tadi adalah karena narkotika yang paling banyak, kalau bisa jauhi narkoba. Yes, Tuh. say no to drugs. Say no to drugs. Kita Betul ya, sepakat Pak. semua itu. Betul. Wah, terima kasih banyak Pak hari ini atas kehadirannya, sudah berpartisipasi dan juga sudah hadir membagi ilmu-ilmu dan info-info. Kemudian juga terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ferry atas kesediaannya hari ini. Dan tentunya kami ucapkan kepada Sobat Bajakah terima kasih udah nonton dan jangan pergi ya dari Ya, channel kita yang betul, luar biasa ini. Betul, sangat luar biasa sekali. Yang pastinya bakal ada episode-episode yang keren ke depannya menghadirkan narasumber-narasumber yang gak kalah keren dari hari ini. Betul sekali. Baiklah, saya Mefriza dan rekan saya. Saya Asia Saragi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.